Jadi sih motivasi aku untuk ikut yang pertama tuh aku tipikal orang yang suka 10 bidang ya? gitu kan. Aku tentang prestasi akademik, non akademik, ataupun yang belum terlaksana yang di tahun ini ya, Ya, gitu ya kan. bisa dibilang cukup banyak sih Kak, soalnya harus kompeten dulu Kak. Ya, Jadi itu kayak sebagai contoh. misi kami yaitu kan ada basketball turnamen kan. Oh ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcastnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, yaitu Dikbud.channel bersama saya Lola Novita. Kali ini di video kita kali ini kita kedatangan adik-adik OSIS kita dari SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi. Materi kita hari ini adalah mengenai kreativitas siswa melalui OSIS ya. Untuk adik-adik kita persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama aku Anissa Rahman, kelas 11 MIPA 2 dan aku berperan sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 4 Bukit Tinggi periode 2023. Oke, ya Rik, silakan Rik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atarik Andika dari kelas 11 MIPA 4. Jabatan saya di OSIS adalah Wakil Ketua OSIS 2. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Aliati Anissa, saya menjabat sebagai Bendahara Umum. Saya kelas 10 E2 di periode 2020. Oke, jadi sahabat Dikbud Channel, kali ini kita akan membahas tentang kreativitas siswa melalui OSIS. Jadi akan menjelaskan bagaimana sih, apa saja sih yang ada di OSIS SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi. Ya, jadi begini nih. Apa sih motivasi adik-adik kita ini untuk menjadi OSIS di sekolah kalian? Ayo Ca, pertama Ca. Kalau aku sendiri sih motivasi aku untuk ikut di OSIS sendiri tuh karena yang pertama tuh aku tipikal orang yang suka buat bersosialisasi. Yes. Jadi kayak pas ada pembukaan kepengurusan OSIS kayak timbul tuh rasa-rasa pengen ikutan. Ya. Duh, kayak awalnya dilema mau ikut atau enggak. Cuman kayak jiwa-jiwa sosialisasinya enggak bisa diginiin gitu. Jadi makanya daftar. Tapi percaya dirinya harus ada ya saya. Ya. Untuk Arik ini apa sih motivasi Arik? Kalau aku sendiri sih ya, motivasi untuk masuk OSIS itu kemarin mikirnya gini nih Kak. Ini kan memang ini adalah periode kedua nih. Iya. Di periode pertama dilihat banyak hal yang harus dirombak kembali di organisasi yang harus OSIS ini. Dibenerin lagi harus gitu ya. banyak yang harus kita evaluasi lagi agar gimana ya, SMA 4 bisa menjadi pandangan yang bagus untuk masyarakat sekitar ataupun untuk masyarakat luas di Indonesia. Ya, harus menukar pandangan para sahabat-sahabat kita di luar Bener sana ya. banget. Oke, keren tuh. Kalau Alianya gimana ya? Sebelumnya motivasi aku tuh sama banget sama Bang Arik ya Kak, pengen ngerumbak nih OSISnya. Sebelum itu aku dulu di MTSN pengen banget jadi OSIM Kak, pengen banget. Cuman karena ada beberapa tes yang aku nggak bisa jalanin, jadi itu bikin aku gagal masuk di OSIM kan. Terus waktu ada pembukaan nih di SMA 4, wih pengen deh gitu kan. Terus coba daftar, alhamdulillah lolos dan jadi bendahara, alhamdulillah. Jadi bendahara Ya. umum atau bendahara apa gitu namanya? Umum. Bendahara umum Ya. ya. Oke. Mengenai jabatan nih, apa saja sih struktur organisasi yang ada di OSIS itu? Selain apa tadi ada inti? Ada dua, ada inti dan Ada juga inti, ada kepengurusan kepengurusan anggota. Kepengurusan anggota. Coba jelaskan. Apa sih itu? Jadi para sahabat Dikbud Channel di rumah tahu apa sih yang ada di SMA 4 ini, kenapa harus masuk SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi? Aduh. Yes, keren kan? Untuk teman-teman semua, bagi yang ingin tahu bagaimana organisasi di OSIS SMA Negeri 4 Bukit Tinggi sendiri, untuk kita ada dua, ada sekretariat bidang dan juga ada kepengurusan inti. Kepengurusan inti tentunya ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris dan juga bendahara. Apa sih tugas kepengurusan inti? Tentunya untuk mengkoordinir si sekbid yang ada di bawahnya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu loh Kak. Dan sedangkan untuk yang 10 lagi mungkin bisa Anissa yang jelasin nih. Oke, siap. Jadi selain ada kepengurusan inti, ada yang namanya sekretariat bidang OSIS. Nah, di situ tuh ada 10 bidang ya? gitu kan. Di 10 bidang tuh itu tuh merangkum banyak-banyak hal. Jadi kayak sekbid 1 di bagian
keagamaan, Iya. Segbit 2 tuh di bagian budi pekerti luhur, Segbit 3 tuh tentang kepribadian unggul, dan Segbit 4 tuh tentang prestasi akademik, non akademik. Jadi itu tuh bagian Segbit 4 gitu Kak. Nah, sedangkan di Segbit 5 itu tentang kayak demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan, dan segala macamnya. Sedangkan di Segbit 6 itu ada pembinaan kreativitas, keterampilan, terus kewirausahaan. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang berbau kewirausahaan, Kewirausahaan, itu jadi ada tuh segbitnya ya. ya. Benar banget Kak. Terus juga ada di Segbit 7 itu tentang pembinaan kualitas jasmani, rohani, dan juga gizi-gizi gitu Kak. Jadi kalau misalnya kegiatan kayak PMR, PMR, itu tuh di situ tuh di bidangnya. situ tuh bidangnya Kak. Nah, selanjutnya tuh ada Segbit 8 tentang pembinaan sastra dan budaya. Jadi kayak misalnya salah satu ekstrakurikuler di SMA 4 tuh ada yang namanya S3I Kak. S3 itu Sanggar apa tuh? Sastra Siswa Indonesia. Oh gitu. Jadi itu menangani apa tuh? Apa aja tuh, Sa? Kalau Segbitnya sendiri itu sebenarnya menangani ekskul yang berkaitan dengan Segbitnya juga. Terus kayak misalnya hal-hal bagi siswa gitu, misalnya siswa nih pengen hal-hal yang berbau tentang Segbitnya, kayak misalnya Segbit 8 kan tentang budaya sama bahasa kan Kak. Bahasa, ya. Sastra dan budaya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba siswa-siswa pengen kayak buat peta seni yuk, nanti Segbit yang itu tuh bakal Yang mengelolanya gitu. gitu kan. Nanti Jadi udah disampaikan, ada tanggung jawabnya masing-masing ya. bener banget. Terus nanti ada Segbit 9 tuh tentang pembinaan teknologi, informasi sama komunikasi. Terus Segbit 10 terakhir tuh tentang pembinaan komunikasi dan berbahasa Inggris. Yeps, keren. Jadi kan pernah tuh lihat tuh di Sempati TV. Podcastnya ada yang bahasa Inggris, keren kan? Soalnya kami juga sering lihat gitu kan, banyak juga sih belajar sama Sempati TV yang Ica sama Arik ya seringnya di situ. Kan jarang sih ya, maksudnya banyak podcast anak sekolahan, tapi ini yang bahasa Inggrisnya tuh oke loh gitu. Patut nih buat sahabat-sahabat Dikbud Channel di luar sana yang bisa mencontoh, boleh dilihat di Sempati TV nantinya. Berikutnya visi dan misi OSIS sendiri itu apa, dan apakah sudah terrealisasi gitu selama menjabat sebagai OSIS yang periode kali ini? Yap, Kalau siapa nih yang mau jawab nih? Itu bisa jawab. Nisa. Lebih Sebagai tepat ketua ya. ketuanya. Jadi visi dan misi OSIS tahun 2023 itu visinya tuh adalah menjadikan OSIS tuh sebagai organisasi yang kompeten. Jadi dapat menjadi wadah yang menampung bakat dan memperluas kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi itu sendiri Kak. Keren ya. Nah, misinya itu ada yang Misinya? pertama tuh ada melanjutkan dan mengembangkan program kerja OSIS baik yang sudah terlaksana di tahun kemarin Ya. ataupun yang belum Yang terlaksana. belum terlaksana yang di tahun ini ya, Ya, gitu iya. ya kan. Kalau boleh tahu Nisa dulu waktu yang tahun kemarin tuh jabatannya apa di OSIS? Kalau untuk kabinet tahun kemarin Nisa tuh menjabat sebagai wakil ketua OSIS 2. Ya kan keren tuh. Sekarang jadi ketua ya Rik ya. Jarang loh ketua OSIS cewek gitu ya. Dan tuh yang sudah terrealisasi udah banyak gitu Cah. Bisa dibilang cukup banyak sih Kak. Soalnya kayak divisi kami sendiri kan itu tuh tentang menjadikan OSIS sebagai organisasi yang kompeten. Jadi kami tuh memulainya tuh ibaratnya tuh memperkokoh di bagian dalamnya dulu gitu Kak. Jadi sebelum kami bisa menampung kreativitas warga sekolah ya. itu kaminya sendiri tuh emang harus kompeten dulu Kak. Ya, Jadi itu kayak sebagai contoh ya. sebagai gitu. contoh tentunya. Jadi kami udah mulai ibaratnya tuh memperbaiki di dalamnya dulu, kayak perbaikan dari diri kami, kayak misalnya penampilan, sikap dan lain-lain. Itu kan sebagai contoh. Bener banget. Terus juga belum lagi dengan kegiatan akademik non akademiknya. Terus juga kami udah melaksanakan beberapa misi tahun ini, misi dari visi misi kami, yaitu kan ada misi yang ketiga tuh misi kami tuh ingin membuat SMA Negeri 4 tuh bakat-bakatnya tuh kayak keluar gitu semua Kak. Terekspos gitu Terekspos ya. semua.
Nah, salah satunya tuh di hari sekitar 2 minggu setelah pelantikan, ya. kami tuh langsung membuat kegiatan yang namanya tuh Dazzling Basketball Tournament. Oh ya, ada Ya. kemarin tuh lihat ya, keren. Tapi itu masih di sekitar lingkungan sekolah ya, Caya? Sejauh ini masih di sekitar lingkungan sekolah. Kalau misalnya per antar sekolah di Kota Bukit Tinggi kan keren ya. Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah, amin. Nanti dikerjain. Kebetulan memang lagi dirancang ya, Des, Ya. ya. Memang sudah masuk tahap pembuatan proposal. Keren itu. Semoga lancar aja Semoga ya. lancar ya, Amin. amin. Jangan lupa undang kita ya. Of course. Terus satu lagi tuh, kan di OSIS tuh padat, kegiatan pasti padat ya kan. Gimana cara membagi waktu antara belajar dengan kegiatan OSIS? Pastinya kan kalau anak OSIS kan harus jadi contoh ya. Bisa di OSIS oke. Tapi di belajar juga oke harusnya gitu. Nah, gimana tuh? Ya Rik, gimana Rik? Oke, mungkin lebih ke gimana cara bagi waktunya aja sih. Bagi Kak, ya. waktunya ya. Lebih tepatnya kalau untuk Arik sendiri mungkin yang lain beda ya. Iya, iya. Kalau Arik sendiri untuk bagi kebetulan untuk Arik sendiri di SMA 4 sendiri juga bukan cuma OSIS doang Iya. Kak. Kebetulan Arik lagi saat ini masih ada 4 ekstraknya. Banyak ya. Kebetulan dan keempat-empatnya bukan ekskul melainkan program sekolah, organisasi sekolah. Contohnya kayak OSIS 1 kan. OSIS 1. Saya jadi host Mati TV. Yap. Dan juga Arik juga anggota GEBAI. Itu apa tuh? GEBAI itu adalah Galeri Informasi Edukasi Bursa Efek Indonesia. Ada ya Ada di SMA 4. Di sinilah kita tahu gitu ya. Apa sih itu gitu. Dan itu bener. satu lagi rupanya banyak gitu ya di SMA 4 nih selain OSIS banyak juga organisasi yang lain gitu ya. bener. Setelah itu apa lagi Rik? Dan yang Apa terakhir tadi tuh? adalah Sahabat Perpustakaan. Sahabat. Oh ya, katanya pustakanya kemarin juara 1 ya. Juara satu 1 di provinsi Provinsi dan uh, nasional. nasional kita di Harapan 3 ya. Harapan Keren 3. loh. Di provinsi juara 1. Provinsi 1, nasional nasional harapan harapan 3. Alhamdulillah. Nanti kita bisa ditingkatkan lagi ya. Iya. Semoga amin. Amin. Ya Allah, Kalau amin. kalau ya gimana ya? Cara membagi waktunya antara belajar kan pasti banyak ninggali kelas gitu Iya, pasti benar-benar. kan biar nggak turun nilai Iya, akademiknya gitu. Ya benar Gimana dapat cara? notifikasi kita rapat gitu kan. Harus keluar gitu kan. Ya, rapat harus Ya, izin sebelumnya kan. aku sebelum aku masuk OSIS juga Yap. aku udah mikirin resikonya bakalan harus apa gitu kan. Aku bakalan rapat mendadak, ada Yap. event yang harus aku Pulang lakuin. telat ya. Pulang telat, diomelin mama gitu kan kalau pulang telat. Sebenarnya tuh aku udah mikir dan udah bagi gitu kan. Heeh. Ada waktunya untuk aku berorganisasi, ada juga waktunya aku untuk harus belajar. Harus belajar. Yang ya. harus belajar ini nggak boleh kita potong dulu gitu Iya. kan, kita harus belajar gitu. Terus aku kayak misalnya rapat OSIS nih segini, nah habis itu langsung les gitu, Iya. nggak ada leha-leha lagi. Iya. Intinya kalau kita udah tahu resiko kita ini, kita harus jalanin Iya, gitu kan. Alia kelas berapa nih yang Aku ini? kelas 10, Kelas baru 10. ya, Oh, kelas benar. 10 berarti Nisa sama Ari kelas 11 ya. Iya. Terus kan ada les lagi Iya, ya benar. kan. Berarti harus ada dukungan orang tua Iya, juga. pasti dong. Pasti dong, kita kan gimana ya mempercayakan kepada orang tua kita nih, ya kan. OSIS kan padat gitu kan, belum sekolah lagi. Pasti kan harus ada izin dari orang tua kita. Ridho orang tua tuh wow sekali ya. Benar. Ya, Gitu harus. sih. Jadi gimana orang tuanya ya Oh. pasti oke gitu kan. Orang tua aku tuh pasti ya kan. Siap. Namanya juga anaknya berkembang, pasti Iya. orang tua kita pasti ngedukung Bangga kan. juga Bangga ya. banget. Jadi kalau Ma aku nih ada OSIS ya Ma, ya Nah. udah semangat ya Kak, semangat Yes. ya Kak. Ya, Terus tambah jalanin semangat gitu ya. Nah, ya benar. Jadi kalau misalnya nggak ada dukungan dari orang tua kan kita ngejalanin juga Nggak bisa nggak jalan enak. gitu Nah, kan. kalau Ngejalanin ada juga pasti semangat. ada nyendet di hati Nah, iya gitu benar. ya kan. Ya selain butuh semangat kan kita kan orang tua tuh butuh dukungan gitu, Yap. butuh dorongan. Kayak semangat ya Kak. Nah, gitu kan kita luar ngejalanin biasa ya. OSISnya jadi ngejalaninnya dari alhamdulillah lancar gitu, gak ada beban Iya, gitu. iya, iya. Oke tuh. Kalau Nisa sendiri gimana cara membaginya? Apalagi ketua ya kan. Ketua lebih ini ya kan Rik. Paling super sibuk gitu. Nah, gimana Ca? Tunggu dulu. Di akademik gimana Ca?
Kalau di Oke akademik, nggak? alhamdulillah juara kelas sih kan. Oke Alhamdulillah. kan, jadi kan oke di organisasi, oke juga akademiknya gitu. Gimana cara membaginya? Kalau Nisa sendiri membaginya sama kayak Ayah kan, karena udah tahu kita bakal ambil banyak hal, jadi kita juga harus tahu gimana cara mengatasi hal-hal yang Iya, bakal bisa membaginya gitu ya. membagi-bagi waktunya. Dan aku juga les, Iya. dan itu tuh hampir tiap hari lesnya. Iya. Jadi kayak habis rapat les, terus pulang ke rumah, Iya. istirahat bentar, ngerjain PR, habis itu sambung lanjut OSIS, terus sampai nanti baru nanti mungkin tidur gitu kan. Dan itu tuh bagi Nisa sendiri membaginya tuh intinya satu sih Kak. Nisa sering tidur kayak kurang jadinya kalau Yap. gara-gara itu. Tapi menurut Nisa tuh enggak apa-apa Kak, karena emang harus ada pengorbanan Yap. buat Untuk hal hasil, yang- untuk iya, hasilnya untuk yang hasil wow yang gitu ya. itu. Emang jadi kayak misalnya sehari itu bisa tidur cuman 4 jam, 5 jam. Cuman kalau karena Nisa enjoy, jadi kayak udah Jadi ya bawa happy aja gitu. Tuh kalau orang tua sendiri gimana cara nanggapinya? Aduh, kalau orang tua sendiri mungkin kalau Arik sama Ayah itu kan kayak orang tua support full kan. Ah, ah. Nah, kalau orang tua Nisa ini Oke, Agak bagi beda orang tua gitu. Nisa yang di luar sana, tolong dong mama supportnya. kalau awalnya pas Nisa masih jadi wakil ketua Yap. 2, sebenarnya orang tua udah wanti-wanti. Nanti kelas 2 nggak usah ikut OSIS lagi ya. Lagi. Udah cukup belajar aja Memberontak bener-bener gitu ya. Nah, Jiwa memberontak. jiwa memberontak Harus itu nggak bisa gitu kayak aduh maksudnya tuh nggak bisa diginiin Bukan dong. Nisa banget gitu ya. Iya, bukan Nisa banget. Jadi akhirnya setelah lihat, jadi kan Nisa bilang Nisa bisa buktiin bahwa dengan OSIS pun nilai Nisa juga masih bisa. Heeh. Maksud tuh Nisa bisa melakukan hal itu semua kok. Iya. Tapi percayain Nisa juga bisa Iya. gitu. Akhirnya pas hasil semester 1 Iya, keluar, keluar. Oke tuh. oke kan? Aduh. Terus orang tua Alhamdulillah. alhamdulillah kan. Orang tua langsung yang kayak Lanjutkan. Ya udah boleh. ya Ya udah boleh. yang Alhamdulillah. alhamdulillah aja gitu. Kalau enggak kan aduh nanti ketosnya jarang-jarang ngumpul gara-gara orang tua. Padahal dari ketosnya sendiri harus ini ya kan, harus ada gitu. Masa rapat ketosnya nggak ada? Iya, Kan lucu kan. Nah, berarti begini, peran orang tua tuh juga penting ya. Penting sekali. banget, Karena kan penting. pasti di luar sana doa orang tua tuh bikin sukses kita sebagai seorang anak ya kan. Selanjutnya mungkin gini, giat apa saja sih yang ada di SMA Negeri 4 ini? Giat OSIS-nya apa aja? Giat OSIS kayak misalnya kegiatan-kegiatan yang OSIS Yang baru- sudah terlaksana kegiatan OSIS? sejauh ini kalau misal dengan 2 bulan lebih kurang 2 bulan 2 menjabat. bulan baru ya Belum sampai menjabat. 2 bulan, belum sampai ya? 1,5. Iya, baru Iya. 1,5 Tapi bulan. udah banyak ya terrealisasi ya. Alhamdulillah. Kalau bisa kalian tuh di IG OSIS itu tuh Iya, kayak iya, iya. aduh aktif banget tuh IG OSIS. Karena memang Keren dong. salah satu program kita nih Kak tahun ini adalah membangkitkan si Instagram OSIS tadi. Yap. Membuat si Instagram OSIS bukan hanya untuk menjadi wadah si pengurus OSIS untuk Pengurus melihat OSIS. kinerjanya aja, tapi melainkan melihat si Prestasi OSIS itu sebagai memang intranya sekolah, Iya, intranya siswa gitu. Jadi seluruh kegiatan siswa, seluruh prestasi Prestasi siswa akan kita Harus masukkan ke siswa dalam ya, satu Pos. program. Dan yang Bukan berbeda OSIS, siswa. bukan Iya. kepengurusan OSIS, tapi adalah siswa. Siswa. Terus enggak kurang dari dukungan kepala sekolahnya juga ya. Aduh, Bu Eli, makasih banget loh Bu Makasih Eli. banyak Elino Verma. Ini loh Bu, anak-anak OSISnya luar biasa sekali. Prestasinya udah ada belum yang di OSIS kali ini? Buat prestasi ya. Buat prestasi Yang di sudah lomba-lomba diraih. mungkin, Kak, ya. Yang sudah diraih. Nah, kebetulan karena kami masih di 1,5 bulan Yap. kan ya. Untuk prestasi si organisasi OSISnya sendiri mungkin belum ada ya. saat ini. Tapi anggota Anggota OSISnya yang memang belum ada beberapa yang memang atau itu, Kak. sekolahnya gitu. Sekolahnya kayak sekolah mungkin kemarin yang paling baru Arik sama Nisa nih Iya. Kak. Alhamdulillah kemarin kami Iya juara ada podcast. tuh juara podcast ya, Ah, ya ada juara dengar podcast, kemarin. juara Itu satu yang podcast. menyelenggarakannya di mana tuh? Di Rik? UNP. UNP. Ah. Itu provinsi atau apa gitu? Kalau nggak salah ya memang provinsi. Iya, Provinsi aja sih. ya, dapat juara 1 kan keren. Keren banget. Kalau Arik Kayak sendiri plus. Kak, kalau Arik sendiri, Arik tuh kemarin di tahun lalu
alhamdulillahnya juara 3 news anchor competition. Ya, keren kan tuh. Di UNAN. Iya, nggak salah loh masuk SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi. Walaupun katanya jauh ya Walaupun jauh. gitu. Buat- Tapi yang buat di adik-adiknya, dalamnya Kak, ya. warga belajarnya gitu keren-keren ya. Ya, tolong promosikan, Rik. Apa sih Untuk SMA adik-adik Negeri nih 4 ya ini? yang sekarang kelas 9 yang baru mau ujian sekolah, ayo masuk aja SMA 4, jangan ragu, Iya. jangan dengarkan kata-kata orang lain. Kata-kata netizen di Kata-kata luar netizen sana jangan ya. dengerin. SMA 4 tuh keren banget. Yes, Wah. keren. Nanti kalau udah Prestasi masuk kami. SMA 4 ketemu kita nanti. Dan untuk adik-adik yang ada berminat di podcast, di Iya. news anchor ataupun boleh nanti temui kita ya Nis ya. Iya benar banget. Soalnya Mungkin terakhir nih mau nanya, program podcastnya apa nih? Kalau Kan- di Sempati TV. Ya, Iya. kan ini agak apa dikit ya, soalnya Nisa sama Melenceng. Arik kan agak melenceng, jadi nggak apa-apa lah ya. Program podcastnya apa nih Kalau untuk yang mau dilaksanakan? kalau untuk Sempati TV sendiri bukan podcast aja loh. Pak. Iya, banyak ya. Sempati TV ada beberapa, ada podcast Sempati, Heeh. ada Sempati Traveling, Sempati Mengaji. Sempati mengaji itu lebih ke program tiap Jumat sih ya. Setiap Tapi Jumat tetap ya. kita liput dan juga ada traveling, apalagi ya? terus kayak misalnya Ada news of Oh, iya, course. news. Ada jadi kayak news. seperti news Oh, yang seperti news. buat ngerangkum Jadi apa Itu yang kemarin kita tuh ada gitu. yang traveling itu ke Ah. mana ya, Durian ya. Durian. Ada Aduh. makan duriannya enggak? Aduh. Itu keren lah ya. Patut tuh bisa sebagai contoh buat anak-anak SMA di Kota Bukit Tinggi yang lain yang ada podcastnya, boleh apa namanya, belajar, Bener Kak. boleh. Dan Sempati TV nih Kak disclaimer buat semua Iya, penonton. Di Sempati TV itu adalah podcast pertama untuk SMA di Sumatera Barat. Iya, keren banget dong. Pertama dan yang paling aktif. Oh, oke, yang Yang paling aktif harus sampai aktif, sekarang. harus Karena aktif. kita tetap upload 1 kali 1 minggu minimal. minimal harus ada satu ya gitu ya. Iya benar. Untuk Iya. satu disclaimer lagi kan tadi ada tuh yang ke Kampung Durian itu Iya, ya. Dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, kan itu tadi. Aduh. Kan nanti nih buat disclaimer lagi nih ya, kita udah baru aja nge-explore satu daerah menggunakan bahasa Inggris juga. Bahasa Iya, ada juga. belum upload ya. Belum upload. jadi ya. spoiler Coming Udah soon. spoiler ya. Coming soon. Kebetulan aku yang jadi hostnya. Oh, iya, keren. Iya. Jadi tolong dong diiniin apanya Sempati TV-nya, tolong promosikan gitu, subscribe gitu. Oh iya, Jangan lupa subscribe Iya, ya. Sempati.tv. Sempati. Ya, nanti ada nih di bawah nanti ada nih ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yes. Oke, luar biasa ya bincang-bincang kita, bincang-bincang santai lah namanya pada hari ini. Terima kasih sudah mau datang ke podcast Ditbud.channel ini. Terima kasih banyak, merupakan kebanggaan ya bagi kami ya yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Kasih Iya, juga iya, udah iya. diundang. Jangan lupa ya nanti punya kita juga di ini loh. Oh, di sama Subscribe. senang. Oke, mungkin sampai di sini ya bincang-bincang kita pada adik-adik OSIS kita dari SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.